Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Trisnari Cahyani, NIM 1813031031037 dari Program Studi Pendidikan Kimia, kelas 5B. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban UTS mata kuliah Biokimia 2. Baik, langsung saja menuju slide yang pertama. Soal nomor 1, melalui gambar yang diberikan, jelaskan tentang metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang memiliki tujuan utama untuk mengonversikan makanan menjadi energi sehingga dapat menjalankan proses pada tingkat seluler. Selain itu, juga mengonversi makanan menjadi bahan baku penyusun protein, lipid, asam nukleat, serta beberapa jenis karbohidrat lainnya. Dan juga mengeliminasi limbah metabolis. Umumnya, metabolisme terdiri atas dua jenis, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan reaksi untuk menghasilkan energi dengan cara mengurai senyawa organik menjadi senyawa sederhana seperti pemecahan glukosa menjadi pirufat oleh proses respirasi seluler. Tujuannya adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolik untuk rangka penyusun molekul. Yang kedua, anabolisme. Anabolisme merupakan reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat dari molekul-molekul tertentu. Nah, pada gambar yang berada di atas saya, terdapat bulat-bulat berwarna ungu yang merupakan substrat karbon yang akan mengalami katabolisme, di mana hasil dari proses perombakan ini akan menghasilkan intermediat karbon dioksida dan ATP. Nantinya, intermediat tersebut akan mengalami anabolisme sehingga membentuk suatu biomasa. Selanjutnya, slide nomor 2, soal nomor 2, jelaskan struktur dan fungsi biomembran. Pada slide ini, saya sajikan suatu ilustrasi gambar mengenai biomembran. Biomembran memiliki definisi yaitu suatu struktur yang sangat tipis yang umumnya divisualisasikan hanya dengan mikroskop elektron. Struktur biomembran itu meliputi lipid membran, protein membran, dan karbohidrat membran. Lipid membran merupakan tiga membran utama dalam lipid meliputi fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Kemudian, protein membran merupakan protein membran merupakan protein penyusun membran meliputi protein intrinsik atau integral dan protein porifer atau ekstrinsik. Dan yang terakhir itu ada karbohidrat membran merupakan karbohidrat penyusun membran yang meliputi glikoprotein. Nah, selanjutnya itu mengenai fungsi-fungsi dari biomembran. Adapun fungsi-fungsi dari biomembran itu meliputi sebagai pembatas antara lingkungan dalam dan luar sel, serta sebagai pembatas di antara lingkungan pada organel dan lingkungan dalam sitoplasma. Kemudian yang kedua, sebagai pengatur permeabilitas membran terhadap senyawa-senyawa atau ion-ion yang melewatinya. Yang ketiga, sebagai protein pengenal atau reseptor molekul-molekul khusus seperti hormon, antigen metabolisme maupun agen khas seperti bakteri atau virus. Yang keempat, sebagai penyedia enzim sebab membran plasma berfungsi sebagai sebuah sarana terselenggaranya aktivitas seluler yang terorganisir. Dan yang terakhir, memiliki peran dalam transduksi energi, yang mana perubahan suatu jenis energi ke bentuk lain itu yang biasanya disebut transduksi merupakan hal yang penting pada aktivitas makhluk hidup dan membran. Nah, soal nomor 3, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang jalur glikolisis, jalur gluconeogenesis, perbedaan proses glikolisis dan gluconeogenesis, hitunglah jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob, dan jelaskan sistem pengendalian proses pengendalian jalur glikolisis. Nah, yang pertama itu ada poin A mengenai glikolisis. Glikolisis merupakan urutan 10 reaksi langkah yang
mengubah satu molekul glukosa menjadi dua molekul pirufat dengan pembentukan dua molekul ATP. Glikolisis merupakan reaksi tahap pertama secara aerob berlangsung di dalam mitokondria. Kemudian, poin B, gluconeogenesis didefinisikan sebagai proses sintesis glukosa dan karbohidrat lainnya dari 3 atau 4 prekursor karbon dalam sel-sel hidup. Proses gluconeogenesis berlangsung terutama dalam hati, yang mana asam laktat yang terbentuk pada proses glikolisis dapat dibawa oleh darah ke hati. Disinilah asam laktat diubah menjadi glukosa melalui serangkaian reaksi dalam suatu proses yang disebut dengan gluconeogenesis. Nah, selanjutnya poin C itu mengenai perbedaan proses glikolisis dan gluconeogenesis. Terdapat beberapa aspek yang membedakan glikolisis dan gluconeogenesis. Yang pertama pada definisi, di mana definisi glikolisis merupakan proses mengubah molekul glukosa menjadi dua molekul pirufat. Sedangkan gluconeogenesis merupakan proses sintesis glukosa dari prekursor non-karbohidrat meliputi laktat dan pirufat, intermediate siklus asam sitrat, kerangka karbon, asam-asam amino, dan gliserol. Kemudian, bahan dari glikolisis itu ada glukosa, sedangkan gluconeogenesis memiliki bahan gliserol, asam amino, dan laktat. Produk dari glikolisis adalah molekul pirufat, sedangkan produk dari gluconeogenesis adalah glukosa. Tempat terjadinya glikolisis ada di sitoplasma di semua sel, sedangkan gluconeogenesis terjadi di sitoplasma dan mitokondria di organ hati dan ginjal. Jenis metabolisme yang dialami glikolisis itu mengalami katabolisme, sedangkan gluconeogenesis mengalami anabolisme. Enzim yang berperan dalam penentuan laju glikolisis itu meliputi 3 enzim, yaitu heksokinase, fosfofruktokinase, dan pirufat kinase. Sedangkan gluconeogenesis itu meliputi enzim pirufat karboksilase, fosfoenol pirufat, karboksikinase, fruktosa 1,2 bifosfatase, glukosa 6 fosfatase. Dan tahapan reaksinya, glikolisis itu mengalami 10 tahapan reaksi dari glukosa menjadi asam pirufat, sedangkan gluconeogenesis itu mengalami reaksi kebalikan dari glikolisis pada beberapa tahap. Nah, pada poin D itu mengenai jumlah yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis. Dalam proses glikolisis 1 mol glukosa itu akan menghasilkan, dalam proses metabolisme 1 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob itu akan menghasilkan sekitar 38 ATP. Maka apabila terjadi metabolisme 5 mol glukosa pada pada jalur glikolisis aerob, maka akan menghasilkan sekitar 190 ATP. Baik, kita langsung saja menuju soal poin E mengenai sistem pengendalian proses pengendalian jalur glikolisis. Heksokinase merupakan enzim yang mengkatalisis tahap glikolisis irreversibel namun dapat dihambat oleh glukosa 6-fosfat dengan mekanisme penghambatan yang disebut dengan negative feedback inhibition. Hambatan pada enzim heksokinase ini dapat memperkuat hambatan pada tahap fosfofruktokinase atau FPK. Fosfofruktokinase merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi fosforilasi D-fruktosa 6P menjadi D-fruktosa 1,6 bisfosfat, yang mana fosfofruktokinase diaktifkan oleh fruktosa 6-fosfat, fruktosa 2,6 bisfosfat, adenosin monofosfat atau AMP, dan fosfat inorganik. Namun, enzim ini juga dapat dihambat oleh ATP, sitrat, asam lemak, dan benda keton. Yang terakhir itu ada pirufat kinase, yang mana enzim ini yang mengkatalisis reaksi perubahan fosfoenol pirufat menjadi enol pirufat. Pirufat kinase diaktifkan oleh fruktosa 1,6 bisfosfat, sedangkan ATP dan asam amino alanin dapat menghambat pirufat kinase. Secara allosterik, enzim ini sehingga glikolisis menjadi lambat yang menyebabkan persediaan ATP serta prekursor biosintetik menjadi melimpah. Nah, soal nomor 4, jelaskan peranan siklus Cori, jalur pentosa fosfat,
metabolisme glikogen, dan pengendalian metabolisme glikogen. Di sini yang pertama kita bahas itu poin A mengenai siklus Cori. Pada gambar yang telah tersedia di slide terdapat bagaimana jalannya siklus Cori, di mana siklus Cori terjadi pada hati dan otot. Di sini terjadi proses glikolisis yang mana menghasilkan pirufat yang nantinya pirufat akan mengalami respirasi secara anaerob sehingga menghasilkan laktat, dan laktat akan dibawa ke hati melalui darah dan kemudian melewati proses gluconeogenesis sehingga menghasilkan glukosa, dan glukosa akan dibawa kembali ke otot dengan melewati darah. Siklus Cori itu diartikan sebagai suatu siklus untuk menghasilkan asam pirufat, asam laktat, dan glukosa, yang mana peran dari siklus Cori sendiri adalah mengendalikan asam pirufat, asam laktat, dan glukosa tersebut. Kemudian, poin B mengenai manfaat dari jalur pentosa fosfat atau peran dari jalur pentosa fosfat, itu ada untuk menghasilkan NADPH, yang mana NADPH ini nantinya digunakan untuk biosintesis yang membutuhkan ekivalen reduksi. Pada slide sudah saya berikan bagaimana jalannya atau jalur pentosa fosfat itu sendiri. Selanjutnya, poin C mengenai metabolisme glikogen. Di sini, peran dari metabolisme glikogen ini memungkinkan untuk kadar glukosa darah dapat dipertahankan melalui penyimpanan glikogen ketika kelebihan glukosa atau degradasi glikogen pada saat kadar glukosa rendah untuk menghasilkan energi. Nah, maka dari itu sangat penting untuk mempertahankan kadar glukosa darah agar nantinya dapat menyediakan jaringan dengan sumber-sumber energi yang dapat dimetabolisme dengan mudah. Nah, poin D itu mengenai peran pengendalian metabolisme glikogen. Nah, perannya itu adalah untuk menghindari pengaruh bersih yang terjadi, yaitu hidrolisis UTP, sehingga siklus tersebut dikatakan sebagai siklus yang sia-sia atau tidak berguna. Pengendalian ini dilakukan pengendalian ini dilakukan oleh pengendalian alosterik dan modifikasi kovalen dari kedua enzim glikogen sintase dan glikogen fosforilase untuk modifikasi kovalen berada di bawah pengendalian hormonal. Lanjut ke soal nomor 5. Dengan menggunakan gambar, jelaskan manfaat dari siklus asam sitrat, rantai pernafasan, dan fosforilasi oksidatif. Yang pertama kita bahas itu poin A mengenai siklus asam sitrat. Di sini saya berikan gambar mengenai siklus asam sitrat. Yang mana manfaat dari siklus asam sitrat adalah sebagai lintasan terakhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein, dan juga sebagai penyedia energi tubuh yang berperan dalam sintesa asam lemak, gluconeogenesis, transaminase, dan deaminasi. Kemudian, poin B mengenai rantai pernafasan, yang mana rantai pernafasan atau biasa disebut rantai respirasi merupakan rangkaian proses transfer elektron hidrogen yang terjadi pada bagian membran dalam mitokondria, yang mana hasil dari rantai pernafasan atau rantai respirasi ini adalah energi dalam bentuk ATP, seperti reaksi yang tersedia pada slide yang merupakan reaksi yang terjadi dalam rantai pernafasan. Manfaat dari rantai pernafasan itu sendiri adalah sebagai penyedia sebagian besar energi untuk metabolisme melalui fosforilasi oksidatif. Selanjutnya, poin C itu mengenai fosforilasi oksidatif. Manfaat dari fosforilasi oksidatif adalah sebagai sumber pembentukan ATP pada organisme akhir. Sebagai contoh, fosforilasi oksidatif menghasilkan 26 dari 30 ATP yang terbentuk pada oksidasi sempurna glukosa menjadi karbon dioksida dan air. Berikut saya tampilkan bagaimana gambaran mengenai fosforilasi oksidatif. Soal nomor 6. Jelaskan dengan gambar perbedaan fotosintesis dengan respirasi.
Di sini saya juga menyajikan dengan tabel bagaimana perbedaan fotosintesis dengan respirasi. Yang mana tempat terjadinya respirasi itu ada pada mitokondria dan sitoplasma, sedangkan fotosintesis itu pada kloroplas. Kebutuhan cahaya seperti yang tertera pada gambar, fotosintesis akan tergantung akan cahaya, sedangkan respirasi tidak tergantung akan cahaya. Respirasi akan melepaskan energi, sedangkan fotosintesis akan menyimpan energi. Bahan baku dari respirasi itu ada glukosa dan oksigen, sedangkan fotosintesis itu bahan bakunya ada air dan karbon dioksida. Reaksi utama pada respirasi itu ada reaksi aerob dan anaerob, sedangkan fotosintesis itu ada reaksi utamanya, reaksi terang dan reaksi gelap. Dan terakhir itu mengenai persamaan reaksinya, di mana respirasi itu terjadi penguraian glukosa, sedangkan fotosintesis itu terjadi pembentukan glukosa. Nah, sekian presentasi mengenai jawaban UTS mata kuliah Biokimia 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.